Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas konsep lembaga perekonomian umat pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembaga perekonomian di masa Nabi memang sangat sulit ditemukan melalui informasi sejarah, karena segala aktivitas yang ada pada masa itu, baik yang bersifat ubudiyah, yakni hubungan yang menyangkut langsung kepada Allah, maupun muamalah, hubungan sesama manusia, semuanya dipusatkan di masjid-masjid. Lebih-lebih hasil pungutan zakat yang merupakan satu-satunya sumber pendapatan keuangan kaum muslimin pada masa itu. Segala aktivitas terpusat di masjid, maka masjidlah yang menjadi sarana atau lembaga resmi pada masa Nabi yang digunakan mengatur jalannya segala urusan ibadah dan muamalah. Nah, meskipun demikian, harus diakui bahwa semua aktivitas perekonomian yang dilakukan pada masa Nabi merupakan dasar atau pedoman atau cikal bakal berdirinya lembaga perekonomian yang selanjutnya kita kenal dengan Baitul Mal. Dan ini baru muncul, istilah ini dirintis pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, salah satu temuan informasi Nabi melaksanakan aktivitas keuangan yang dipusatkan di masjid didasarkan pada temuan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya, harta yang masuk pada masa Nabi adalah sangat besar, terutama dari Bahrain. Dan ketika harta tersebut sampai pada Nabi, beliau langsung memerintahkan mengumpulkannya di masjid, kemudian dibagikan kepada para sahabatnya di sekitar itu. Semasa hidup beliau memang menyediakan bantuan keuangan kepada fakir dan miskin, juga lapangan pekerjaan bagi mereka yang mampu melakukan pekerjaan, serta bantuan keuangan bagi mereka yang sakit, cacat, juga tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri. Bahkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayarkan hutang orang-orang miskin yang tidak mampu membayar hutangnya, serta membantu fakir miskin yang datang meminta bantuan padanya. Perbendaharaan perekonomian umat Islam pada masa Nabi tampak meningkat setelah meletusnya peperangan. Karena pemasukan tidak hanya mengandalkan zakat kaum muslimin yang rutin, tetapi juga diperoleh dari harta rampasan perang atau ghanimah. Walaupun harta tersebut sifatnya insidentil. Bahkan pendapatan keuangan negara pada masa Rasulullah SAW juga diperoleh dari orang-orang non-muslim yang disebut dengan jizyah atau pajak individu, atau khoroz, pajak tanah, sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh suatu negara. Nah, sekarang lembaga perekonomian umat pada masa Khulafaur Rasyidin. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal pemerintahan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq,
pada 11 Hijriah atau 632 Masehi sampai dengan 13 Hijriah atau 634 Masehi, kebijakan sosial masih tegas dan tetap didasarkan pada pola yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bahkan secara tegas menyatakan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, orang-orang miskin yang tidak mampu pada waktu itu mempunyai hak atas harta orang-orang kaya. Maka Abu Bakar tidak ragu-ragu untuk mengambil hak mereka yang sah dengan cara kekerasan. Beliau Abu Bakar Al-Siddiq menegaskan, demi Allah, jika mereka enggan membayar seutas tali yang mengikat seekor unta, yakni apa yang patut mereka bayarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan menyatakan perang terhadap mereka karena keengganan mereka. Khalifah Abu Bakar mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam penerimaan dan pembelanjaan dari pendapatan zakat, jizyah, ghanimah, kharaj dan lain-lain yang dipusatkan di masjid-masjid. Karena masjidlah yang dianggap tempat yang paling tepat untuk mengatur pelaksanaan pembagian atau pengumpulan perbendaharaan umat Islam tersebut. Dalam membelanjakan pendapatan zakat, Abu Bakar membayar jumlah yang sama kepada para sahabat Nabi. Juga tidak membeda-bedakan antara umat Islam terdahulu dengan umat Islam kemudian, hamba dan orang yang merdeka, serta pria dan wanita. Semuanya diberikan dalam jumlah yang sama. Ia mendukung prinsip kesamarataan dalam perekonomian sepanjang pemerintahannya. Sikap dan prinsip yang diterapkan Abu Bakar itulah mengundang pandangan Umar bin Khattab beserta sebagian sahabat Rasulullah. Mereka mencoba melontarkan gagasan agar Abu Bakar membagikan harta dengan tidak menyamakan antara orang-orang Islam yang terdahulu dengan orang-orang Islam yang kemudian. Dikatakanlah kepada mereka bahwa orang Islam terdahulu, yaitu al-sabiqun awalun, sudah sepantasnya diutamakan daripada orang-orang Islam yang memeluk kemudian. Juga hendaknya kepada mereka diberikan jaminan dan harta yang lebih. Namun dengan demikian, Abu Bakar Al-Siddiq menanggapi, saya sangat menyadari akan kelebihan dan keutamaan orang-orang yang saudara sebutkan tadi. Tetapi masalah tersebut akan dibalas oleh Allah. Sedangkan masalah kebutuhan dengan kehidupan, kesamaannya lebih baik daripada prinsip keutamaan. Dengan demikian, dari paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa lembaga perekonomian pada masa Abu Bakar itu tidak jauh berbeda dengan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemasukan keuangan juga masih berkisar pada tataran zakat, jizyah maupun kharaj. Berbeda pada masa selanjutnya, setelah Abu Bakar dipanggil ke pangkuan ilahi, tampuk kekhalifahan berpindah kepada Umar bin Khattab. Pada 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai 23 Hijriah atau 644 Masehi. Prinsip pembagian harta yang menerapkan prinsip penyamarataan pada kaum muslimin, baik kepada orang yang Islam terdahulu maupun yang kemudian, dirubah
pada awalnya Umar bin Khattab memang sudah tidak setuju dengan prinsip dan pendapat Abu Bakar tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an menggantinya dengan prinsip bahwa orang Islam terdahulu harus diutamakan daripada orang Islam yang kemudian. Karena perjuangan dalam membela agama Islam di antara keduanya memang sangat jauh berbeda. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ternyata menimbulkan ketimpangan di sana sini. Banyak ditemukan orang-orang miskin, bahkan Umar sendiri pernah berhadapan langsung dengan orang fakir miskin yang kelaparan ketika ia berjalan-jalan melihat rakyatnya. Disitulah Umar mendengar langsung dari ucapan si miskin tersebut bahwa khalifah adalah pemimpin yang tidak adil, yang tidak pernah memperhatikan rakyatnya. Secara spontan Umar bergetar mendengar ucapan tersebut. Akhirnya sepulang dari tempat tadi ia langsung mengutus salah seorang utusannya mengirimkan berbagai makanan kepada orang tersebut dan mendata orang-orang yang kekurangan. Nah, berawal dari situlah akhirnya Umar merubah kembali tata cara pembagian harta sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Dengan menyadari kekeliruan yang dilakukan sebelumnya, dengan merubahnya tata cara pembagian harta tersebut, yang tadinya pembagian sama rata menjadi pembagian yang lebih berkeadilan, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an dikenal sebagai khalifah yang adil, ya, yang sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya. Ia tidak lagi membedakan antara muslim yang satu dengan yang lainnya, termasuk tidak membedakan antara muslim yang kaya maupun yang miskin, serta penguasa dan rakyat jelata. Semua mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan ia sendiri sangat takut mengambil harta kekayaan kaum muslimin tanpa alasan yang kuat. Sampai-sampai prinsip hidup yang sederhana pun diterapkan Umar di lingkungan keluarga, istri dan anak-anaknya, ya, juga dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari para pembesar maupun dari rakyatnya. Nah, salah satu kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam bidang ekonomi yang sangat fundamental yaitu dengan mendirikan lembaga keuangan yang selanjutnya dikenal dengan Baitul Mal. Nah, lembaga ini didirikan pada tahun 16 Hijriah dengan tujuan mengatur jalannya perekonomian. Sebab pada masa Umar ini pemasukan keuangan atau perbendaharaan negara mengalami kemajuan cukup besar. Ini diakibatkan penaklukan Islam terhadap negara-negara sekitarnya seperti Irak, Iran, Syria dan Mesir, ya. Dengan bertambahnya harta-harta rampasan perang atau ghanimah, ya, selain daripada zakat dari para muslimin itu sendiri. Nah, ciri pokok jaminan sosial pada masa Umar ini yaitu pertama, jaminan sosial untuk semua. Yang kedua, bantuan untuk musafir, ya, yang dalam perjalanan. Yang ketiga, bantuan untuk bayi yang baru dilahirkan. Keempat, biaya untuk anak yatim piatu, ya. Dengan demikian, peranan lembaga Baitul Mal yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an betul-betul merupakan jaminan sosial yang berkeadilan. Nah, selanjutnya setelah pemerintahan Umar berakhir, ya, berpindah ke tangan Utsman bin Affan 23 Hijriah atau 644 Masehi sampai dengan 35 Hijriah 656 Masehi, peranan lembaga Baitul Mal masih tetap dipertahankan dan berjalan, ya, seperti masa Umar bin Khattab.
bantuan di segala bidang masih tetap dilaksanakan oleh Khalifah Utsman. Namun karena pengaruh yang besar dari kerabatnya, Utsman akhirnya tidak begitu memperhatikan tindakan bawahannya dalam mengelola Baitul Mal, sehingga sering keluar dari ketentuan yang sebenarnya. Nah, dalam pemberian bantuan kepada rakyatnya, Utsman bin Affan didapati perbedaan yang cukup mencolok dengan Umar, yakni dengan memberikan jumlah yang tidak merata. Kadang-kadang Utsman memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi di satu pihak dan lebih rendah di pihak lainnya. Walaupun sebenarnya Utsman sendiri meyakini prinsip persamaan dan kesamarataan dalam pembagian bantuan sebagaimana dilakukan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dari sistem yang dilakukan Utsman inilah akhirnya lembaga Baitul Mal tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, seperti tidak terawatnya orang-orang miskin sebagaimana mestinya oleh negara Islam, kecemburuan sosial yang menyebabkan kerawanan dan terjadinya kesenjangan sosial. Akhirnya timbul berbagai gejolak seperti peperangan antar golongan, sentimen kekuasaan, dan lain sebagainya. Ketika pada masa pemerintahan beralih ke tangan Ali bin Abi Thalib 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, yaitu 656 Masehi sampai 661 Masehi, selaku khalifah keempat, segala upaya yang pernah diterapkan oleh Utsman bin Affan, terutama dalam pembagian keuangan, bantuan keuangan yang banyak menimbulkan gejala sosial, dirubah kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Ali mencoba menerapkan kembali apa yang pernah diterapkan oleh Abu Bakar, yakni prinsip pemerataan dalam pembagian santunan pada masyarakat. Beliau memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam atau hubungannya dengan Rasulullah SAW, atau partisipasinya dalam perang sebelumnya seperti perang Badar, Uhud, dan sebagainya. Beliau tidak pernah membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam persoalan ekonomi. Sistem jaminan sosial selalu dipelihara dengan baik dan anggota masyarakat miskin terjamin dengan baik selama pemerintahannya. Baitul Mal sangat berperan kembali di masa Ali, bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa di masa Ali Baitul Mal sudah mulai diadakan pemisahan pendapatan seperti Baitul Mal urusan zakat, Baitul Mal urusan izzijah, Baitul Mal urusan rikaz, Baitul Mal urusan ghanimah, dan lain-lain. Walaupun upaya terbaik sudah diterapkan oleh Ali, namun kondisi politik yang terjadi di akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman ternyata masih belum selesai juga, sehingga berimbas pada pemerintahan Ali. Semua ini pada gilirannya menyebabkan kendala yang cukup berarti dan cukup kompleks di pemerintahan Utsman. Termasuk di dalamnya timbul berbagai golongan atau kelompok pendukung dan penentang Ali yang pada ujung-ujungnya melahirkan peperangan antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu khalifah pertama di dinasti Umayyah. Dari perjalanan perekonomian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik satu benang merahnya bahwa lembaga perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin nyata-nyata ada dan berperan cukup besar dalam menanggulangi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Walaupun mengalami perjalanan yang cukup unik, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dan seterusnya, tapi ini merupakan iktibar, kita bisa carikan hikmahnya dari itu semua. Nah, sekarang LPU, Lembaga Perekonomian Umat atau LPU pada masa berikutnya. Sepeninggal Khulafaur Rasyidin, dunia Islam berada di bawah pemerintahan dinasti Umayyah dan kondisi Baitul Mal pun sudah mulai berubah. Menurut Al-Maudi, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah, tanpa dapat dipertanyakan lagi oleh rakyat. Rakyat hanya wajib membayar dan menyetor
pajak kepada khalifah tanpa memiliki hak untuk mempertanyakannya pada pemerintah atau membuat perhitungan dengan pemerintah. Dengan demikian, khalifah menjadi Baitul Mal sebagai haknya secara penuh dan mutlak. Keadaan berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 di dinasti Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekitar 717 sampai 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz berusaha membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal. Juga berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amirnya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya diperoleh dari sesuatu yang tidak sah atau tidak jelas. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sempat mengembalikan harta pribadinya ke Baitul Mal sekitar 40.000 dinar setahun. Yang harta tersebut berasal dari warisan ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Demikian sejarah lembaga perekonomian umat dari masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan masa kekhalifahan, sampai masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti kekhalifahan Bani Umayyah sampai pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bahan kajian untuk kita bersama dalam rangka memperkuat ekonomi umat, sehingga umat Islam menjadi lebih sejahtera, lebih punya keadilan dalam berbagai hal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.